Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Di siang hari ini saya ingin sedikit share tentang sebuah artikel yang pernah saya baca dari sebuah majalah bernama Educational Leadership. Jadi ini adalah sebuah majalah yang ditujukan untuk para pendidik di Amerika. Nah, jadi di dalam majalah ini ada sebuah artikel yang berjudul Four Essential Practices for Building Trust, atau 4 praktik penting yang dapat dilakukan untuk membangun rasa kepercayaan. Artikel ini ditulis oleh Julie Peterson Combs, Sandra Harris, dan Stacy Edmondson. Jadi artikel yang saya baca ini dapat dibaca di majalah Educational Leadership edisi April tahun 2015. Katakan bahwa ada cara berkomunikasi yang baik yang apabila kita lakukan dapat meningkatkan rasa kepercayaan bawahan kita di sekolah kepada kita sebagai pimpinan di sekolah. Yang pertama adalah build trust by understanding trust. Build trust itu artinya membangun rasa percaya dengan memahami apa sih sebenarnya kepercayaan itu. Yang kedua adalah build trust by monitoring our reaction. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai pimpinan harus memonitor bagaimana kita bisa bereaksi terhadap sebuah peristiwa yang terjadi, atau bagaimana kita perlu bereaksi ketika bawahan kita melakukan sesuatu. Jadi reaksi kita itu mestinya dapat dimonitor. Yang ketiga adalah build trust by addressing concern. Ini maksudnya adalah apabila kita mengaddress atau membahas sebuah concern itu mungkin sebuah peristiwa yang kurang mengenakan yang terjadi. Nah, itu mesti dibahas dengan anak buah kita. Karena hal ini akan membuat rasa percaya mereka justru akan tumbuh kepada pimpinannya. Yang berikutnya adalah build trust by saying thank you. Atau kita dapat membangun rasa percaya dari anak buah kita di sekolah dengan cara mengucapkan terima kasih. Nah, pada slide berikutnya akan dibahas lebih mendetail bagaimana keempat cara ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan rasa trust. Mengapa trust itu penting? Atau mengapa rasa kepercayaan itu penting? Nah, diibaratkan apabila sebuah organisasi itu trust-nya tinggi atau rasa kepercayaannya tinggi satu sama lain, maka organisasi ini akan dapat berkembang dan bertumbuh. Sementara kebalikannya, apabila dalam sebuah organisasi, orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki trust atau rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain, maka organisasi ini akan seperti pohon yang kering dan sulit berkembang. Nah, apa yang akan terjadi apabila seorang pemimpin di sebuah organisasi mengatakan sesuatu yang salah atau mengatakan sesuatu dengan cara yang salah? Apa yang akan terjadi apabila hal ini terjadi pada sebuah organisasi dengan rasa trust yang tinggi? Dan apa yang akan terjadi apabila hal tersebut terjadi pada sebuah organisasi dengan trust atau rasa percaya yang rendah? Jadi pada artikel ini dikatakan bahwa tugas dari seorang pemimpin adalah membuat atau menginisiasi perubahan-perubahan baik bisa terjadi dalam sebuah organisasi. Perubahan yang bagaimana? Perubahannya tentu perubahan yang bermakna. Nah, kembali kepada ilustrasi sebelumnya, apa yang akan terjadi apabila seorang pemimpin mengatakan sesuatu yang salah? Atau apabila seorang pemimpin mengatakan sesuatu dengan cara yang salah? Apa yang akan terjadi jika ilustrasi tersebut terjadi pada sebuah organisasi yang trust-nya tinggi atau rasa kepercayaan terhadap pimpinannya tinggi? Dan apa yang terjadi apabila ilustrasi yang demikian terjadi pada sebuah organisasi dengan tingkat trust atau kepercayaan yang rendah? Nah, apabila sebuah organisasi memiliki rasa trust atau kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpinnya, maka biasanya orang-orang pada organisasi tersebut akan cenderung lebih memaklumi apa yang terjadi. Mereka akan memahami dan tetap akan melihat maksud baik dari si pimpinan. Misalnya, oh mungkin bos kita salah bicara saja, jadi sepertinya maksudnya tetap baik kok. Nah, ini bisa terjadi apabila organisasinya memiliki trust atau kepercayaan yang tinggi. Dan akhirnya, meaningful changes takes place. Dan akhirnya maka perubahan-perubahan baik yang bermakna bisa terjadi di organisasi yang demikian.
Nah, sebaliknya, apabila seorang pemimpin mengatakan sesuatu hal yang salah atau mengatakan sesuatu dengan cara yang salah, dan ini terjadi di sebuah organisasi dengan tingkat trust atau kepercayaan yang rendah pada pimpinannya, maka ini orang-orang yang dalam organisasi tersebut akan lebih tidak mempercayai maksud dari si pimpinan organisasi tersebut. Dan pada akhirnya, hal seperti demikian akan membuat barrier atau membuat penghalang bagi terjadinya proses perubahan yang meaningful atau bermakna. Jadi perlu diingat bahwa tugas dari seorang leader atau pimpinan adalah membuat organisasi mengalami perubahan-perubahan yang bermakna. Lalu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan trust atau rasa kepercayaan terhadap pimpinan di sebuah organisasi? Nah, salah satu tools atau alat utama agar trust bisa meningkat adalah communication. Lalu, bagaimana sih cara kita seharusnya berkomunikasi agar trust atau rasa percaya dalam organisasi bisa tumbuh? Baik, lalu bagaimana caranya membangun komunikasi sehingga komunikasi tersebut dapat menumbuhkan rasa kepercayaan bawahan terhadap atasannya? Jadi, yang pertama adalah build trust by understanding trust, atau bangun kepercayaan dengan memahami sebenarnya kepercayaan itu apa sih? Yang kedua adalah build trust by monitoring our reaction, yaitu bagaimana caranya kita dapat memonitor reaksi-reaksi kita untuk membangun kepercayaan bawahan kita. Yang berikutnya adalah build trust by addressing concern. Jadi ini maksudnya adalah ketika ada concern atau suatu issues atau permasalahan terjadi, maka alih-alih menghindarinya, maka kita disarankan untuk melakukan pendekatan atau menghadapinya. Dan berikutnya adalah build trust by saying thank you, yaitu bagaimana ucapan sederhana seperti terima kasih ini dapat dilakukan dan trust akan terbangun dalam organisasi kita. How do we communicate to build trust? Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi agar trust atau rasa percaya bisa tumbuh dalam organisasi kita? Baik, cara yang pertama dalam rangka membangun komunikasi agar komunikasinya itu dapat membentuk terjadinya trust atau rasa percaya bawahan kita terhadap kita sebagai pimpinan adalah yang pertama, build trust by understanding trust, atau bangun rasa kepercayaan dengan memahami sebenarnya kepercayaan itu apa sih? Nah, dikatakan di sini bahwa untuk bisa membangun rasa percaya, semestinya seorang pemimpin dapat memiliki 3 qualities ini. Yang pertama adalah care atau kepedulian. Yang kedua adalah character atau karakter. Dan yang ketiga adalah competence atau kompetensi. Jadi 3C, care, character, competence. Nah, di sini dikisahkan ada ilustrasinya. Jadi misalnya care itu artinya menunjukkan kepedulian. Misalnya, jika ada faculty member ini maksudnya guru atau pengajar di organisasi pendidikan kita. Nah, guru tersebut itu sakit misalnya. Nah, seorang pemimpin yang care atau peduli akan membantu guru ini, misalnya dengan cara schedule atau jadwalnya itu dimodifikasi. Yang kedua adalah character. Contoh ilustrasinya di artikel ini diceritakan bahwa ketika ada seorang guru yang kemudian diperlakukan tidak adil oleh pihak lain gitu ya. Nah, seorang pemimpin diharapkan dapat membantu si guru ini. Dan apalagi ketika guru atau tenaga kependidikan di sekolahnya itu adalah orang-orang yang memiliki power yang sedikit gitu ya, tidak punya cukup power. Nah, seorang pemimpin yang memiliki karakter akan membantu teman-temannya tersebut tentu saja jika itu adalah benar ya. Jadi bela jika benar dan memberikan support kita kepada bawahan kita tersebut. Nah, yang berikutnya adalah competence. Orang-orang itu ingin bekerja dengan pemimpin yang punya kompetensi di bidangnya. Nah, seorang pemimpin seharusnya bisa belajar terus-menerus sehingga dia dapat memiliki kompetensi yang cukup. Misalnya ya, jika ada penerapan kurikulum baru misalnya, nah gurunya tuh banyak yang tidak mengerti. Kita sebagai pemimpin harus terlebih dulu mempelajari kurikulum tersebut.
sehingga kita nantinya akan mampu memberikan support kepada guru-guru kita. Nah, kemudian bila ada teman-teman guru yang kemudian masih struggling atau mengalami kesulitan, maka kita sebagai pemimpin dapat langsung membantunya. Membantu misalnya kalau dalam kasus tadi kurikulum ya, guru-guru yang masih lemah kemudian dibantu, ditangani. Nah, kemudian kalau guru yang sudah hampir mengerti misalnya, itu misalnya bisa dipanggilkan trainer untuk datang ke sekolahnya dia, dan seterusnya. Jadi, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan pelayanan yang terdiferensiasi kepada guru-gurunya yang memiliki kesiapan atau keterampilannya itu berbeda-beda. Ada guru yang memiliki keterampilan mengajar yang sangat baik, ada guru yang memiliki keterampilan mengajar yang kurang baik. Nah, support yang diberikan oleh pemimpinnya itu mestinya dibedakan tergantung kesiapan atau kebutuhannya sang guru. Baik, kita lanjut. Baik, hal yang kedua, bagaimana caranya berkomunikasi sehingga komunikasi kita dapat membangun rasa kepercayaan bawahan kita terhadap kita sebagai pimpinan. Hal yang kedua adalah build trust by monitoring our reaction. Kita disarankan untuk dapat memonitor dengan seksama reaksi-reaksi yang kita berikan saat terjadi sesuatu di sekolah. Nah, kita mesti sadar bahwa kita itu setiap saat diperhatikan oleh bawahan kita. Nah, ketika memperhatikan, bawahan kita itu punya persepsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada 30 bawahan, bisa jadi ada 30 persepsi tentang kita selama mereka mengamati kita. Misalnya, ketika ada suatu hal yang terjadi, kemudian kita panik. Nah, bawahan kita akan melihat itu. Lalu kemudian, nggak lama kemudian, maka rasa khawatir itu akan cepat menyebar seperti api di sekolah tempat kita bertugas. Yang kedua, if we erupt in anger. Kalau misalnya kita marah sampai meledak-ledak begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika bawahan kita melihat itu? Bisa jadi mereka memiliki persepsi kita tuh orang yang menakutkan. Sehingga ini akan membentuk budaya takut, create culture of fear. Nah, ini gawatnya kalau misalnya sudah terbangun budaya takut di organisasi kita, maka kalau misalnya ada ide-ide bagus pun, guru itu akan takut untuk mengungkapkan ide baru. Padahal ide barunya bisa jadi diperlukan untuk terjadi perubahan yang baik di organisasi kita. Kenapa? Karena gurunya takut salah. Kalau salah, takut pembimbingnya akan marah dan meledak-ledak. Berikutnya, ketika ada sesuatu yang kurang baik terjadi di sekolah, kemudian kita terlihat khawatir. Nah, kembali lagi, bawahan kita akan punya persepsi. Spekulasi akan muncul gitu ya. Wah, ada sesuatu yang jelek nih terjadi di sekolah kita. Dan kemudian ini akan menyebar dengan cepat. Gitu. Nah, ini masih lanjutannya bagaimana kita dapat membangun rasa kepercayaan bawahan kita terhadap kita dengan cara memonitor setiap reaksi yang kita keluarkan. Nah, tadi disebutkan kalau kita panik akan seperti apa nantinya. Kalau kita meledak-ledak ketika marah, nanti akan memunculkan budaya takut dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghindari itu? Nah, ini ada Lady Gaga dan lagunya Poker Face gitu ya. Poker Face itu apa sih? Poker face tuh kayak apa ya, kalau orang Betawi bilang muka lempeng. Lagi marah ya mukanya lempeng gitu ya. Jangan terlalu diperlihatkan gitu. Nah, apabila ada sebuah situasi yang membuat stres atau ada situasi yang kurang baik yang terjadi di sekolah, maka kita disarankan untuk satu, control our voice. Kontrol suara kita. Jangan marah-marah sambil menjerit-jerit misalnya ya. Kemudian kita juga disarankan untuk nomor 2 ini adalah control our words, mengkontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita, baik secara lisan maupun tulisan. Kita harus jaga apabila kita marah, mungkin jangan langsung bicara dulu. Takut kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati para guru gitu ya. Nanti kalau sudah tersakiti, biasanya nanti akan menyebabkan gurunya mengalami jadi kurang termotivasi ketika bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau perasaan manusia udah sakit gitu ya, itu kan akan lama sembuhnya. Nah, ini kurang baik untuk organisasi. Yang berikutnya adalah kita disarankan untuk control our facial expression.
kita disarankan untuk mengontrol ekspresi yang keluar dari wajah kita. Misalnya, kalau misalnya kita lagi sebel banget gitu sama orang ya, wajar ya, kita juga kadang ada suka ada enggaknya. Kita disarankan untuk jangan keluarin muka jutek ya, muka galak, muka apa gitu, itu dihindari dulu. Lalu yang keempat adalah control our body language, mengontrol gerak tubuh kita gitu ya. Kan kadang-kadang kalau lagi nggak suka sama orang terus badan kita secara refleks ngeluarin gerak tubuh yang kayak gitu. Itu nanti kalau kayak gitu orangnya jadi sakit hati yang ada di depan kita gitu. Nah, berikutnya adalah tips lain. Tips lain sebelum kita melakukan sesuatu, misalnya sebelum kita memutuskan untuk mengatakan sebuah kata-kata, kita mesti mikirin dulu pelan-pelan, ini apabila saya mengeluarkan kata-kata ini kepada anak buah saya, kepada guru saya, apa ya dampaknya pada orang itu kalau saya ngomong seperti ini? Take your time, ambil waktu sebentar, dan memikirkan hal ini. Kita mesti ingat bahwa kalau kita gampang marah, maka akan ada reaksi-reaksi berupa guru-guru kita itu atau bawahan kita akan menjadi tidak percaya kepada kita sebagai pimpinan. Siapa yang akan percaya kalau misalnya pemimpinnya gampang marah? Berarti mungkin ada ketidakstabilan emosi gitu ya. Nah, ini adalah tips-tips bagaimana caranya kita bisa mengontrol reaksi-reaksi yang keluar dari wajah kita, gerak tubuh kita, ataupun dari lisan kita atau tulisan kita. Berikutnya masih sambungan dari tips nomor 2, cara komunikasi nomor 2, yaitu bagaimana membangun kepercayaan dengan cara memonitor reaksi-reaksi yang kita berikan. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang efektif ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan tertentu? Nah, disarankan oleh artikel ini bahwa get the entire fact or get the entire story, then carefully choose a calm and calculated reaction. Jadi sebelum kita bereaksi, semestinya kita sebagai pemimpin mencari tahu dulu fakta yang terjadi itu seperti apa. Cari faktanya secara keseluruhan, bukan hanya dari satu pihak misalnya. Atau kalau ada sebuah cerita, diklarifikasi dulu ceritanya. Kalau kita sudah benar-benar mendapatkan data yang tepat dan menyeluruh, maka kita disarankan untuk memilih reaksi yang calm, tenang ya, bereaksi dengan tenang, dan juga kita bisa memilih reaksi-reaksi yang sudah kita perkirakan. Seperti tadi ya, dihitung-hitung dulu. Kalau saya ngomong gini, maka bawaan saya akan seperti apa nih? Itu maksudnya calculated. Selanjutnya, kita dapat mengatakan bahwa we simply say that you will look into the situation and follow up when you have more information. Jadi kalau misalnya ada satu cerita datang ke kita gitu ya, kemudian kita belum tahu nih datanya secara keseluruhan, baru dengerin ceritanya dari satu pihak. Maka kita bisa bilang kepada orang yang datang ke kita itu, kita bilang terima kasih, kemudian kita bilang sama dia bahwa saya akan melihat perkara ini atau saya akan melihat cerita ini dengan lebih dalam lagi, saya cari informasi dulu, nanti saya akan follow up kembali ya, nanti saya akan tindak lanjuti kembali setelah saya mendapatkan cukup informasi. Dengan begini, siapapun yang akan berbicara kepada kita akan tahu bahwa pimpinan kita itu tidak hanya mendengar dari satu pihak aja, dia pasti akan mencari keseluruhan cerita sebelum akhirnya menegur atau sebelum akhirnya memberikan reaksi tertentu. Baik, yang ketiga adalah cara ketiga bagaimana cara kita berkomunikasi agar kepercayaan bisa tumbuh dalam organisasi kita. Tips ketiga adalah build trust by addressing concern. Concern itu mungkin kalau diartikan di sini sebuah permasalahan ya. Nah, jika ada permasalahan, kita jangan memilih untuk bersembunyi. Atau kita jangan memilih untuk, udahlah diemin aja, ntar juga ini diem sendiri gitu ya. Kalau ada permasalahan, diaddress, disampaikan, dibahas gitu. Supaya tidak mengganggu di kemudian hari. Contohnya adalah having the courage to address conflict build trust. Karena kalau misalnya ada konflik yang terjadi, kemudian pemimpinnya berani membahas itu dengan baik ya,
punya keberanian untuk membahas. Nah, ini akan membuat orang atau bawahan menjadi lebih percaya ke kita. Nah, ini juga ada tips juga, kalau misalnya ada permasalahan terjadi, misalnya ada satu orang yang membuat permasalahan. Jangan juga kita ngumpulin seluruh guru, terus kita marahin semua gurunya. Padahal concernnya itu cuma menyangkut satu individual. Kalau memang menyangkut satu individual saja, ya kita berurusan dengan satu orang itu aja. Jangan semua guru dikumpulin. Pokoknya saya nggak mau ya kalian semua terlambat, dan segala macam gitu. Karena yang bermasalah cuma satu, kenapa harus marahin semua orang? Nanti, orang yang biasa datang on time misalnya ya, misalnya permasalahannya adalah keterlambatan gitu. Ada satu guru yang hobi kok terlambat gitu ya. Ada guru yang selalu hobi datang terlambat. Nah, disarankan kita langsung berbicara dengan si guru yang bersangkutan. Kemudian kita ngobrol, kemudian kita bikin rencana tindak lanjut supaya dia nggak datang telat. Karena kalau misalnya nih ada satu orang yang terus datang terlambat, terus kemudian kita ngirim email ke semua guru. Pokoknya mulai minggu depan saya tidak mentolerir guru-guru yang datang terlambat. Dikirim ke semua guru. Padahal lebih banyak guru yang datang on time daripada guru yang terlambat tadi. Itu sama aja marahin keseluruhan sekolah, padahal yang salah cuma satu gitu ya. Ini ngerasa bahwa orang-orang akan merasa bahwa loh kok aku dimarahin juga, kok aku dihukum juga ya. Marahin kan juga bentuk hukuman sebetulnya. Kok saya ikut dimarahin padahal yang terlambat cuma satu. Nah, ini akan menumbuhkan rasa tidak percaya kepada pimpinannya. Apabila yang membuat kesalahan cuma satu, tapi yang dimarahi semuanya. Nah, berikutnya dalam artikel ini juga mengajak kita untuk berefleksi. Apakah ada hal-hal berikut yang pernah kita lakukan? Nah, hal-hal berikut ini adalah hal-hal yang membuat rasa trust itu bisa menurun ya. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah not listening. Trust buster number 1, not listening. Hal yang bisa menurunkan rasa percaya. Yang pertama adalah tidak mau mendengar. Misalnya, seberapa sering kita minta pendapat orang lain atau minta pendapat guru, tapi kita mengabaikan idenya mereka. Kita yang minta ide, tapi kita yang mengabaikan juga. Nah, itu trust buster, bikin kepercayaan jadi turun. Yang kedua, interrupt when others are talking. Misalnya ada guru kemudian ngomongnya belum selesai, terus dipotong-potong terus nih sama kita sebagai pemimpin. Nah, itu akan membuat anak buah kita atau guru kita jadi nggak percaya sama kita. Yang ketiga, prepare your own response while others are still talking. Ada juga yang kelihatannya seperti dengerin gitu ya. Ada guru ngomong, kita dengerin, tapi sebenarnya di otak kita tuh lagi nyiapin respon untuk ngejawab, untuk membela diri. Oh, dia ngomong ini, di kepala kita udah langsung, oh saya akan jawab gini, saya akan jawab gini. Jangan katanya, kita disarankan untuk mendengarkan dulu sampai selesai. Jangan juga membangun reaksinya di kepala kita meskipun itu belum dikeluarin. Trust buster number 2, trying to save time at the expense of others. Nah, ini adalah hal yang dapat menurunkan rasa percaya nomor 2, yaitu mencoba menghemat waktu, tapi merugikan waktunya orang lain. Kita diajak berefleksi, seberapa sering kita melakukan hal ini? Pernah nggak melakukan hal ini? Yang pertama adalah, reprimand the entire group for the action of a few individuals. Kita menegur atau memarahi keseluruhan grup atau seluruhan guru di sekolah, padahal yang buat salah cuma beberapa orang saja. Pernahkah kita melakukannya? Yang berikutnya adalah fail to include all who are involved in a situation. Kita gagal untuk melibatkan orang-orang yang terlibat dalam suatu permasalahan. Kita nggak bahas permasalahan itu, tapi orang yang bersangkutan yang buat salah justru nggak ada di situ. Pernah nggak kita berbuat seperti itu? Yang berikutnya adalah address criticism when it is most convenient for you, without considering how the timing might affect others. Misalnya kita mengkritisi seseorang asal waktunya tepat buat kita. Guru lagi ngajar misalnya, oh saya lagi lega nih, mumpung lagi lega, saya mau masuk ke kelasnya si Anu saya mau kasih feedback, kasih masukan, umpan balik. Kemarin dia
ngebiarin anak lagi jatuh gitu ya. Padahal ketika kita lagi memberikan kritik itu, gurunya lagi ngajar. Itu kan nggak tepat banget ya. Jadi nggak mikirin reaksinya guru tuh nanti gimana. Kebayang kalau guru lagi ngajar, terus ditegur. Nanti perasaannya dia akan nggak enak. Ketika ngajar juga akan jadi nggak maksimal. Anak-anak yang dirugikan. Berikutnya, trust buster number 3. Saying one thing but doing another. Trust buster number 3 ini atau hal yang bisa membuat trust jadi menurun atau kepercayaan jadi turun adalah kita ngomong satu hal tapi yang dikerjain itu berbeda. Nah, kita diajak berefleksi. Apakah kita pernah melakukan hal berikut? Yang pertama misalnya, fail to follow through with an announced plan of action. Kita udah mau ngumumin, nanti kita akan melakukan kegiatan A. Nanti kita akan begini. Tapi nggak dikerjain. Nah, itu kecatat tuh sama anak buah kita. Nanti kita akan dipikirnya, tenang aja, kepala sekolah kita atau pimpinan kita itu biasa kok ngasih ide, ntar juga dia lupa sendiri. Itu trust-nya jadi menurun. Next time, kalau kita sebagai pemimpin ngeluarin ide betulan yang mau kita follow through betulan, nanti guru-guru kita atau anak buah kita jadi nggak percaya, nggak dikerjain. Yang kedua adalah, tell one group to do something that conflicts with what you have told others. Jadi kita ngomong sama sekelompok orang, misalnya kelompok A, kelompok guru kelas rendah misalnya ya, kita ngomongnya begini. Tapi ketika kita ngomong sama guru kelas atas, kita ngomong hal yang berbeda. Nah, ini kita akan dicap sebagai pemimpin yang tidak konsisten. Lalu yang ketiga adalah change your mind about an unannounced plan of action on the basis of the most recent conversation. Jadi misalnya kita udah punya udah punya rencana mau dikerjain, tapi kemudian ada obrolan dengan orang tertentu, lalu rencana yang udah di setengah kerjain itu jadi berubah. Nah, ini juga tidak disarankan untuk terjadi ya. Nah, ini masih lanjutan dari bagaimana caranya kita berkomunikasi untuk meningkatkan trust atau kepercayaan. Ini masih tips ketiga. Build trust by addressing concern. Kita bisa membangun kepercayaan apabila kita punya keberanian untuk mengadres atau menghadapi sebuah permasalahan tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ada guru kita atau kalau ada bawahan kita yang berbuat kesalahan, punya misbehavior. Nah, kita disarankan untuk mengoreksi kesalahan tersebut secara personal, secara private, jangan di depan orang. Atau kalau kita tahu bahwa ini guru ini melakukan kesalahan, kemudian kita negurnya di grup WA sekolah misalnya. Di situ kan pemirsanya banyak banget ya. Nah, nantinya guru-guru tuh jadi akan takut. Oh, nanti saya ditegurnya di grup WA sekolah. Atau pas lagi upacara bendera misalnya, di mana semua orang kumpul terus kita negur guru kita gitu. Atau kita negur anak-anak kita gitu di upacara bendera. Nah, itu akan menimbulkan budaya takut gitu ya. Jadi disarankan apabila ada permasalahan, panggil orang yang bersangkutan, lalu bicara secara pribadi dari hati ke hati, dua mata saja gitu ya, kalau memang melibatkan satu orang. Nah, kemudian kalau misalnya guru tersebut sudah dipanggil, kita kasih tahu oh, ini adalah yang saya perhatikan dari diri ibu, misalnya ibu terlambat dalam seminggu sekian. Terus kemudian mereview bareng ya, dalam keterlambatan ibu selama seminggu itu, apa yang sudah terjadi dengan kelas ibu, atau apa yang sudah terjadi di kelas bapak ketika ibu atau bapak terlambat terus nih datang selama 1 minggu. Kita review bareng-bareng dengan orang yang bersangkutan. Lalu kemudian kita memberitahukan ekspektasi kita atau harapan kita. Contohnya seperti ini, Ibu atau Bapak, saya memiliki harapan bahwa mulai minggu depan Ibu dapat mengurangi keterlambatan Ibu. Karena kasihan anak-anak itu kan punya hak untuk belajar, segala macam. Berikan teguran dengan yang sopan ya, dan jangan lupa memberikan apa yang kita harapkan dapat muncul ke guru atau bawahan kita yang sedang kita ajak ngomong tadi.
Nah, kemudian ini disarankan, ini yang paling penting mungkin ya, stay aware of the state laws and district policies and use appropriate management techniques. Stay aware itu maksudnya ketika kita menegur, kita juga mesti ngelihat, mesti memperhatikan. Ini state laws maksudnya setiap negara bagian di Amerika kan dia punya hukum atau undang-undang yang berbeda-beda. Jadi kita mesti tahu nih apa yang kita omongin, apakah itu akan menentang hukum atau undang-undang setempat atau enggak. Apakah ada peraturan yang saya langgar dari pemerintah kalau misalnya saya ngomong seperti ini ke guru, gitu ya. Dan kita mesti betul-betul ingat itu. Jadi intinya adalah ketika ada guru yang misbehave atau tidak berperilaku dengan semestinya, maka kita panggil guru yang bersangkutan, kemudian kita state atau kita nyatakan faktanya seperti ini, kemudian kita review kembali apa yang terjadi dan apa dampaknya. Kemudian kita sebagai pimpinan dapat mengutarakan harapan kita terhadap guru bersangkutan. Nah, setelah itu kita tetap melakukan pengamatan. Kita monitor progres dari si guru tersebut. Beneran nggak? Minggu depan dia udah datang on time atau belum? Kita monitor terus. Jadi gurunya tahu bahwa oh dia sedang diperhatikan. Jangan kalau misalnya habis kita panggil, kita setup kita membentuk sebuah rencana tindak lanjut, tapi terus kemudian kita nggak lakukan. Percuma nantinya. Nah, ini yang paling simple, tapi ternyata ini penting banget ya. Nah, yang tips keempat adalah bagaimana caranya kita bisa membangun kepercayaan dengan mengucapkan kata terima kasih. Nah, dengan catatan adalah rasa ucapan terima kasih itu kita ucapkan secara tulus atau sincere. Lalu kita juga sering mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menunjukkan apresiasi terhadap guru kita. Nah, ini jika dilakukan akan menumbuhkan rasa kepercayaan anak buah kita atau guru-guru kita. Jadi misalnya ada 3 strategi nih kalau di artikel ini. Yang pertama, strategi pertama adalah check your attitude and observe. Kita mengecek perilaku kita sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian kita mengobservasi apa yang kita lakukan sendiri. Kemudian cek kalender kita di sekolah ya. Ada kegiatan apa di sekolah? Siapa yang sudah sering membantu kita dalam kegiatan itu? Nah, kita disarankan untuk datang menemui orang tersebut lalu mengucapkan makasih ya kemarin udah bantu saya, Lalu kemudian take a walk through the building, looking at the students' work. Nah, kita disarankan untuk sering-sering datang ke kelas, ngeliatin apa yang sudah dilakukan guru dengan kelasnya. Misalnya ada pajangan-pajangan di kelas yang pajangan kelasnya ternyata membuat kelasnya itu menjadi kelas yang kaya aksara. Nah, ini bagus kan buat siswa gitu, membuat siswa lebih mencintai literasi. Kita jangan lupa datang ke kelas tersebut mengucapkan terima kasih atau menunjukkan apresiasi kita. Wah, Ibu udah bikin dinding kata, ini bagus banget ya buat anak bisa belajar baca dengan lebih baik, memperkaya kosakatanya anak. Terima kasih ya Bu, udah bikin dinding kata yang menarik. Atau kemudian kalau misalnya kita udah datang ke kelas-kelas gitu ya, terus kemudian ngecek guru-guru ketika lagi ngajar, ini kita akan mendapatkan ide hal-hal apa saja sih atau orang-orang mana saja sih yang perlu kita datengin lebih lanjut dan kita ucapin terima kasih. Lalu berikutnya, make a list of people to recognize. Jadi kita bisa bikin daftar ya, ini kalau saya biasanya bikinnya daftarnya harian. Saya hari ini mau ngunjungin si Anu karena kemarin dia ngerjain sesuatu yang commendable atau yang baik. Nah, daftar-daftar ini misalnya, nanti kalau daftar itu kita buat, nanti di akhir pekan kita bisa lihat, oh saya udah ngucapin makasih sama si A, si B, si C, si D. Oh, tapi saya di daftar ini belum ada namanya si X sama si Y. Maka mungkin minggu depannya kita bisa mengunjungi si X sama si Y, dan seterusnya. Lalu kemudian, consider your mode of delivery. Nah, kalau misalnya kita mau ngucapin rasa terima kasih, itu kita juga bisa mikirin bagaimana caranya kita ngucapin rasa terima kasih itu. Misalnya pakai ya bagus sih langsung datang ya ngomongin gitu. Tapi bisa juga pakai notes, pakai sticky notes. Terus kalau gurunya lagi ngajar kan kita nggak bisa ganggu ya. Kita bisa tulis di kertas kecil gini, terus ditulis terima kasih Bu udah ngajarnya dengan cara dada. Lalu kita taruh di mejanya. Nanti begitu gurunya selesai ngajar kan dia akan lihat note itu. Itu pasti akan menyenangkan sekali kalau dia bisa lihat.
Bisa juga lewat email atau verbal exchanges, langsung didatengin, langsung ngobrol bareng dengan guru tersebut. The best handwritten. Best handwritten itu maksudnya orang tuh biasanya senang banget ya kalau nerima note tapi pakai tulisan tangan daripada pakai teks WA atau yang tulisan diketik gitu. Karena kalau tulisan tangan itu kan kayak personal banget ya. Jadi kita sebagai pimpinan kayak take the time, ngeluangin waktu untuk sekedar nulis, kayak more sincere kalau tulisan tangan. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah melakukan keempat hal tersebut, yaitu keempat hal yang dapat menumbuhkan rasa trust atau percaya, maka kita disarankan untuk berefleksi secara periodis apa saja yang sudah kita lakukan untuk membangun rasa percaya. Terus berefleksi. Jadi kita ulang kembali, ada 4 cara komunikasi yang dapat kita gunakan sebagai pimpinan di sekolah agar rasa kepercayaan guru-guru terhadap kita meningkat. Yang pertama adalah build trust by understanding trust. Membentuk rasa kepercayaan dengan memahami kepercayaan itu sebenarnya apa. Ada 3 C. Care, character, competence. Yang berikutnya adalah build trust by monitoring our reaction. Bangun rasa kepercayaan dengan memonitor reaksi kita yang kita keluarkan kepada bawahan kita atau guru-guru. Jangan meledak-ledak atau marah-marah, kontrol suara kita ketika berbicara. Dan selalu memikirkan, apa yang akan terjadi pada guru saya apabila saya mengatakan suatu hal tertentu. Berikutnya yang ketiga adalah build trust by addressing concern. Bangun rasa kepercayaan dengan memiliki keberanian untuk menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Kalau misalnya ada satu yang buat masalah, kita jangan marahin keseluruhan faculty. Yang terakhir adalah build trust by saying thank you. Kita disarankan untuk mengucapkan terima kasih. Kita melihat apa yang sudah dilakukan guru-guru kita buat sekolah. Misalnya ada guru yang kemudian membaca buku gitu ya, membaca buku tentang strategi mengajar. Kemudian dia share berbagi kepada guru lain sehingga praktek mengajar di 2 kelas tersebut menjadi lebih baik misalnya. Walaupun nggak disuruh, jangan lupa kita hadiri sesi sharingnya, kemudian kita ucapkan terima kasih. Kita juga bisa sering datang-datang ke kelas, melihat apa yang sudah dibikin oleh anak-anak, lalu kita ucapkan terima kasih. Baik, teman-teman, itu adalah sharing saya hari ini tentang sebuah artikel dari majalah Educational Leadership yang judulnya Communication that Build Trust. Bagaimana caranya kita berkomunikasi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan bawahan kita atau guru kita terhadap kita sebagai pimpinan. Karena tugas kita sebagai pemimpin adalah membuat sebuah perubahan yang bermakna agar organisasi bisa terus bertumbuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Evi Sayono. Sampai jumpa di sesi sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.